Hal ini berdasarkan sabda Nabi, tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita, hadis Bukhari. Demikian pula dengan jabatan hakim dan semacamnya. Dan karena mereka telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laki-laki memiliki beberapa kelebihan atas wanita. Maka wanita wajib menaati laki-laki sebagaimana telah diperintahkan Allah untuk menaati Allah dan suaminya, berlaku baik terhadap keluarga suami, dan memelihara hartanya. Demikianlah menurut penafsiran Muqatil, As-Sadi, dan Ad-Dahak. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ali, dia berkata, seorang Ansyar bersama istrinya datang kepada Nabi. Si istri bertanya, "Wahai Rasulullah, ada istri dari seorang suami Ansyar yang bernama Fulan bin Fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya." Maka Rasulullah bersabda, dia tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya. Maka Allah menurunkan ayat, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam hal mendidik. Maka Rasulullah bersabda, saya menghendaki suatu hal sedangkan Allah menghendaki hal lainnya. Firman Allah Ta'ala, karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menginfakkan hartanya. As-Syabi berkata, yakni mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Tidakkah Anda memperhatikan, jika suami menuduhnya berarti dia melian, menceraikan istrinya dan jika si istri menuduh suaminya, maka dia pun dicambuk. Firman Allah Ta'ala, wanita yang saleh ialah yang taat kepada suaminya, dan melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada, yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Firman Allah Ta'ala, dengan pemeliharaan Allah, yakni yang terpelihara ialah orang yang dipelihara Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang jika kamu memandangnya, maka ia menyenangkanmu, jika kamu menyuruhnya, dia menaatimu, dan jika kamu tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu. Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah membaca ayat, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, artinya durhaka dan tidak memenuhi kewajiban, yakni wanita-wanita yang dikhawatirkan berbuat nusyuz terhadap suaminya. Wanita nusyuz berarti yang mengadukan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. Jika tanda-tanda nusyuz itu tampak, maka nasihatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk menaati suaminya dan ketaatan itu merupakan hak sang suami, dan Allah mengharamkan kepada wanita mendurhakai suaminya karena suami itu memiliki keutamaan dan keunggulan atas istrinya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, seandainya aku dibolehkan menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan kusuruh seorang istri bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istrinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi, hadis Bukhari. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, artinya durhaka dan tidak memenuhi kewajiban, maka nasihatilah mereka. Firman Allah Ta'ala, maka nasihatilah, pisahkan mereka dari tempat tidur. Ibnu Abbas berkata, suami harus menasihati istrinya. Jika dia tidak menerima nasihat, maka hindarilah ia di tempat tidur. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud, al-hajru, ialah tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya serta membelakanginya. Dalam Sunan dan Musnad diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri atas suami? Beliau bersabda, memberinya makan,
jika kamu makan, memberinya pakaian, jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak boleh mencelanya, dan tidak boleh membeokotnya kecuali di rumah. Firman Allah Ta'ala, dan pukullah mereka. Yakni, jika istri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan dibeokot, maka kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam Syahihain, dari Jabir, dari Nabi. Beliau bersabda dalam Haji Wada, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena keberadaan mereka di sisimu merupakan suatu ujian yang sulit. Yang menjadi hakmu dan kewajiban mereka ialah bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan seorang pun di tempat tidurmu. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan tidak melukainya. Sedangkan mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian secara ma'ruf. Para ahli fikih mengatakan, pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai memecahkan tulang dan meninggalkan bekas. Firman Allah Ta'ala, jika mereka menaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Yakni, jika istri menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suami agar dilakukan istrinya, segala hal yang dibolehkan Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukul, dan menjauhinya di tempat tidur. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Agung, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pelindung mereka. Jika kaum suami menzalimi kaum istri tanpa alasan, maka dia akan menghukum orang yang menzalimi dan menganiayanya itu. Dan apabila kamu mengkhawatirkan persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, ayat 35. Setelah Allah menceritakan sifat istri yang nusyus, artinya durhaka dan tidak memenuhi kewajiban, Dia lalu mulai menceritakan perselisihan antara suami dan istri. Maka Allah berfirman, dan apabila kamu mengkhawatirkan persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Maksudnya, seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu berupa perceraian atau rujuk. Dan syari akan menunjukkan kepada taufik. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengkaji. Jika pihak suami yang salah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menerus. Jika istri yang bersalah, maka mereka menyuruhnya untuk terus-menerus melayani suaminya tanpa diberi nafkah. Jika kedua penengah sepakat atas keputusan cerai dan rukun, maka kedua keputusan itu boleh dijalankan. Jika kedua penengah berpandangan bahwa suami istri itu harus bersatu, kemudian yang satu menerima dan yang lain menolak, lalu salah satunya meninggal, maka pihak yang menerima putusan dapat mewarisi harta pihak yang menolak putusan dan pihak yang menolak putusan tidak dapat mewarisi pusaka pihak yang menerima putusan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Abdur Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, saya dan Muawiyah diutus sebagai penengah. Muammar berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa yang mengutus Ibnu Abbas dan Muawiyah sebagai penengah adalah Utsman. Utsman berkata kepada keduanya, jika kalian berdua berpandangan bahwa keduanya dapat disatukan, maka satukanlah. Dan jika keduanya tidak dapat disatukan, maka ceraikanlah. Keterangan yang sama diriwayatkan pula dari Ali. Para ulama sepakat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan sehingga Ibrahim An-Nakhai mengatakan, jika kedua penengah berkehendak,
maka keduanya boleh memisahkan suami istri dengan talak 1, 2, atau 3. Demikianlah menurut riwayat dari Malik. Yang menjadi sandaran orang yang berpendapat bahwa tugas kedua penengah itu hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri ialah firman Allah, jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Di sana tidak disebutkan perceraian. Namun, jika ada dua wakil dari pihak suami istri, maka penengah dapat memutuskan ketetapan bersatu atau bercerai. Hal ini tak diperselisihkan lagi. Para imam berbeda pendapat mengenai kedua penengah, apakah keduanya diangkat oleh pihak hakim, lalu keduanya menetapkan keputusan walaupun keduanya itu tidak disukai oleh suami istri? Ataukah keduanya merupakan wakil dari suami istri? Berbeda pendapat mereka terbagi atas dua pendapat. Namun, jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Bar berkata, para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan. Beribadahlah kepada Allah, janganlah menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman dekat, ibnu sabil, dan budak yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri. Ayat 36. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menyuruh supaya beribadah kepadanya yang esa tiada sekutu baginya, karena Dialah yang menciptakan, memberi nikmat, dan memberi karunia kepada makhluknya sepanjang masa dan keadaan. Dialah yang paling berhak, dibanding makhluk, untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun di antara makhluk-makhluknya sebagaimana Nabi bersabda kepada Muadz bin Jabal, tahukah kamu, apa yang menjadi hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya? Muadz menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi bersabda, hendaklah kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian Nabi bertanya, apa hak hamba yang akan diberikan Allah? Jika mereka melakukan hal itu, ialah Dia tidak akan mengazab mereka. Kemudian Allah mengajarkan supaya berbuat baik kepada ibu bapak, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sarana guna mengeluarkan kamu dari tiada kepada ada. Betapa banyaknya ayat Allah yang menyertakan peribadahan kepadanya dengan keharusan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan firman Allah, dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah melanjutkan pesan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan pesan berbuat baik kepada karib kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis. Sedekah kepada orang miskin memiliki 1 pahala, sedangkan kepada famili memiliki 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan anak-anak yatim. Hal itu karena mereka kehilangan orang yang mengurus kepentingannya dan membelanjainya, lalu Allah menyuruh supaya berbuat baik kepada mereka dan menyantuninya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kesulitannya. Pembicaraan ihwal orang kafir dan miskin akan dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 9. Firman Allah Ta'ala, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ibnu Abbas berkata, tetangga dekat ialah orang yang masih memiliki hubungan famili. Tetangga jauh ialah orang yang tidak memiliki hubungan famili.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku ihwal tetangga hingga aku menduga bahwa dia akan menjadi ahli waris. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, dari Nabi bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman menurut pandangan Allah ialah yang paling baik terhadap temannya dan sebaik-baik tetangga menurut pandangan Allah ialah yang paling baik kepada tetangganya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, saya punya 2 tetangga, kepada yang manakah saya memberi hadiah? Nabi bersabda, kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu, hadis Ahmad dan Bukhari. Firman Allah Ta'ala, dan teman dekat. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata, teman dekat ialah istri. Firman Allah Ta'ala, dan Ibnu Sabil, ialah orang yang melintasi rumahmu dalam suatu perjalanan. Pembicaraan mengenai Ibnu Sabil akan dikemukakan dalam surat At-Taubah, insya Allah. Kepadanyalah kita percaya sepenuhnya dan bertawakal. Firman Allah Ta'ala, dan budak yang kamu miliki, merupakan wasiat ihwal hamba sahaya, sebab hamba sahaya itu lemah upayanya dan tertawan dalam kekuasaan orang lain. Ketika Nabi sakit yang membawanya kepada kematian, beliau bersabda, peliharalah solat, dan budak sahaya yang kamu miliki. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya dia berkata kepada Kahraman, apakah kamu memberikan makanan pokok kepada hamba sahayamu? Kahraman menjawab, tidak. Abdullah berkata, cukuplah seseorang berbuat dosa, jika dia tidak memberi makanan pokok kepada budaknya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri. Yakni, membanggakan diri, ujub, takabur, dan sombong kepada orang lain. Dia memandang bahwa dirinya lebih baik dari mereka. Dia merasa dirinya itu besar, padahal di hadapan Allah dia itu hina dina. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ihwal seorang laki-laki dari Bani Hajim. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarilah aku. Maka beliau bersabda, janganlah kamu memanjangkan kain, sebab perbuatan itu merupakan kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Orang-orang yang bakhil, menyuruh manusia berbuat bakhil, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan, ayat 37. Dan, juga, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena ria, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka dia adalah seburuk-buruk teman, ayat 38. Apa yang memudaratkan mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka, ayat 39. Allah berfirman guna mencela orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan yang telah diperintahkan Allah, seperti untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Mereka pun tidak mengeluarkan hak Allah yang terdapat dalam harta mereka, bahkan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, adakah penyakit yang lebih ganas daripada bakhil? Beliau juga bersabda, jauhkanlah dirimu dari kebahilan karena ia telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Kebahilan menyuruh mereka memutuskan tali silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya, dan kebahilan menyuruh mereka kepada kemaksiatan, maka mereka pun bermaksiat. Firman Allah Ta'ala, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Orang bakhil ialah orang yang benar-benar mengingkari nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak tampak dalam pakaian, makanan, atau pemberiannya. Oleh karena itu, Allah mengancam dengan firman-Nya,
dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Al-kufr artinya menutupi. Jadi, orang bakhil ialah yang menutupi nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan berarti dia merupakan orang yang kafir terhadap nikmat Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya jika Allah menganugerahkan suatu nikmat kepada hambanya, maka dia suka jika kenikmatan itu tampak berdampak pada dirinya. Sesungguhnya konteks ayat di atas mengenai bakhil harta, namun bakhil terhadap ilmu pengetahuan tentu lebih tercakup lagi ke dalam ayat itu sebab konteksnya mengenai infak kepada kerabat dan orang-orang lemah. Demikian pula ayat sesudahnya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat orang lain. Pada ayat sebelumnya Allah mencela orang-orang yang tidak memberi, yakni orang-orang bakhil. Kemudian Allah menceritakan orang yang memberikan harta karena ingin dilihat orang dan ingin populer, orang yang ingin dipuji melalui kedermawanannya yang bukan karena Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah ditanya Ihwal Abdullah Judan, apakah infak dan perbuatannya memerdekakan hamba sahaya bermanfaat baginya? Maka Nabi bersabda, tidak, karena dia tak pernah sehari pun mengucapkan, ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Yakni, sebenarnya yang mendorong mereka berbuat demikian ialah, si busuk, yang merupakan musuh mereka juga dalam melakukan ketaatan. Dia adalah setan yang senantiasa membujuk dan membisiki mereka sehingga perbuatan buruk pun menjadi kelihatan baik. Oleh karena itu, Allah berfirman, barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka dia adalah seburuk-buruk teman. Kemudian Allah berfirman, apa yang memudaratkan mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Yakni, perkara apakah yang memudaratkan mereka jika mereka beriman kepada Allah, menempuh jalan yang terpuji, berpindah dari riya kepada ikhlas, beriman kepada Allah lantaran mengharap perkara yang dijanjikannya di akhirat bagi orang yang beramal baik, dan menginfakkan hartanya pada berbagai segi yang dicintai dan diridai Allah. Firman Allah adalah Allah Maha mengetahui ihwal mereka, yakni mengetahui baik buruknya niat mereka, siapa yang berhak mendapat taufik, lalu dia menunjukkan dan memberitahukan petunjuknya sehingga dia pun beramal saleh yang diridainya, siapa yang berhak ditelantarkan dan diusir dari sisinya yang maha mulia sehingga merugilah dunia dan akhiratnya. Naudzubillah. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sebesar zarah. Jika yang sebesar zarah itu kebaikan, niscaya dia melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ayat 40. Bagaimanakah pada saat kami mendatangkan saksi kepada setiap umat dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka? Ayat 41. Pada hari itu, orang-orang yang kafir dan yang mendurhakai Rasul berkeinginan andaikan mereka disamaratakan dengan tanah. Mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah, ayat 42. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa pada hari kiamat dia tidak akan menzalimi seorang pun walau sebesar biji sawi dan seberat zarah. Namun, dia akan memenuhi dan melipat gandakan imbalan jika perbuatannya berupa kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami memasang timbangan yang adil. Dalam Syahihain ditegaskan dari Abu Sa'id Al-Hudri, dari Rasulullah, yakni dalam sebuah hadis yang panjang ihwal syafaat. Dikatakan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalilah. Barang siapa yang di dalam hatinya kamu dapati keimanan sebesar zarah, maka keluarkanlah ia dari neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, walaupun keimanan itu lebih ringan, dan lebih ringan dari berat biji sawi. Kemudian mereka mengeluarkannya dari neraka. Ternyata, mereka yang keluar itu berjumlah banyak. Kemudian Abu Sa'id berkata, jika kamu suka, maka bacalah, sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sebesar zarah.
Firman Allah, jika yang sebesar zarah itu kebaikan, niscaya Dia melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Utsman, dia berkata, saya berkata, hai Abu Hurairah, saya mendengar saudara-saudara saya yang berada di Basrah menganggap bahwa engkau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan membalas satu kebaikan dengan 1.000.000 kebaikan. Maka Abu Hurairah berkata, demi Allah, justru saya mendengar Nabi Allah bersabda, sesungguhnya Allah akan membalas satu kebaikan dengan 2.000.000 kebaikan. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, jika kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat, maka kesenangan dunia itu sedikit sekali. Firman Allah, bagaimanakah pada saat kami mendatangkan saksi kepada setiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal ketakutan hari kiamat, kehebatan siksanya, dan kekuatan urusannya. Bagaimanakah kondisi hari kiamat tatkala seorang saksi, yakni para nabi, datang kepada setiap umatnya? Hal ini seperti firman Allah, dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi. Surat Az-Zumar, ayat 69. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bacakanlah suatu ayat kepadaku. Saya berkata, wahai Rasulullah, mengapa saya yang membacakannya kepadamu, padahal ia diturunkan kepadamu? Nabi bersabda, memang benar, namun aku ingin menyimaknya dari orang lain. Maka aku membaca surat An-Nisa hingga sampai pada ayat ini, bagaimanakah pada saat kami mendatangkan saksi kepada setiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi. Maka Nabi bersabda, sudah, sampai di sana saja. Ternyata, air mata beliau berlinang. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Amasi. Berkaitan dengan ayat ini Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, saya menjadi saksi atas mereka sepanjang saya ada di tengah-tengah mereka. Jika engkau telah memanggilku, maka engkaulah yang maha mengawasi mereka. Firman Allah Ta'ala, pada hari itu, orang-orang yang kafir dan yang mendurhakai Rasul berkeinginan andaikan mereka disamaratakan dengan tanah. Mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah. Yakni, seandainya kamu mencium dan merasakan situasi yang menakutkan, kehinaan, penelanjangan, dan celaan yang menimpa mereka. Firman Allah, mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah, merupakan pemberitahuan ihwal mereka bahwa mereka akan mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya dan mereka tidak akan menyembunyikan satu perkara pun. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Said bin Zubair, dia berkata, seseorang datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, saya mendengar Allah berfirman sebagaimana pemberitahuan ihwal kondisi kaum musyrik pada hari kiamat bahwasanya mereka mengatakan, dan Allah adalah Tuhan kami. Kami sekali-kali bukan orang-orang yang musyrik, dan dalam ayat lain Allah berfirman, dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Maka Ibnu Abbas berkata, adapun firman Allah Ta'ala, dan Allah adalah Tuhan kami. Kami sekali-kali bukanlah orang-orang yang musyrik, diucapkan oleh musyrikin tatkala mereka melihat bahwa tidak akan masuk surga kecuali pemeluk Islam. Lalu mereka berkata, mari kita ingkari. Mereka mengatakan, dan Allah adalah Tuhan kami sekali-kali bukanlah orang-orang yang musyrik. Maka Allah mengunci mulut mereka, lalu berbicaralah tangan dan mulutnya serta mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, orang-orang yang kafir dan durhaka menginginkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan, dan janganlah memasuki masjid, sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja sebelum kamu mandi besar. Jika kamu sakit,
atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu berhadas kecil, dan atau menyentuh wanita, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah wajah dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ayat 43. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan sholat pada saat mabuk, yaitu ketika seseorang yang sholat tidak mengetahui apa yang dia katakan. Allah juga melarang orang yang sedang junub mendekati tempat sholat, yaitu masjid, kecuali sekadar lewat dari pintu yang satu ke pintu lainnya tanpa sengaja. Pelarangan ini terjadi sebelum pengharaman khamar, sebagaimana hal itu ditunjukkan melalui hadis yang kami kemukakan dalam surat Al-Baqarah ketika menafsirkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Rasulullah membacakan ayat itu kepada Umar, lalu Umar berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami ihwal khamar secara terang dan gamblang." Maka mereka tidak lagi meminum khamar hingga diturunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan-perbuatan itu." Surat Al-Maidah, ayat 90 dan 91. Maka Umar berkata, kami meninggalkannya. Dalam cerita Israel, dari Umar bin Khattab berkaitan dengan kisah pengharaman khamar. Umar menceritakan hadis itu dan karena itulah maka diturunkan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan." Jika waktu sholat tiba, maka penyeru Rasulullah menyerukan, janganlah sekali-kali sholat bagi orang yang sedang mabuk. Lafaz hadis ini dari Abu Daud. Ibnu Abi Syaibah menceritakan sebab turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mus'ab bin Sa'ad yang menuturkan dari Sa'ad, dia berkata, berkaitan dengan diriku telah diturunkan 4 ayat. Salah seorang dari kaum Ansyar memasak makanan lalu mengundang sejumlah orang Muhajirin dan Ansyar. Lalu kami makan dan minum hingga mabuk. Dalam keadaan demikian kami membangga-banggakan diri. Ada seseorang yang mencabut janggut unta dan digunakannya untuk menggelitik hidung Mus'ab bin Sa'ad hingga hidung saat kemasukan janggut unta. Hal itu terjadi sebelum pengharaman khamar. Kemudian diturunkanlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Hadis yang selengkapnya dikemukakan oleh Muslim serta diriwayatkan pula oleh para penyusun sunan, kecuali Ibnu Majah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Abdurrahman bin Auf memasak makanan lalu dia mengundang kami dan menyediakan khamar. Khamar itu mempengaruhi kami. Waktu sholat pun datang. Kemudian orang-orang menyuruh si Fulan menjadi imam. Ali berkata, maka si imam membaca ayat, katakanlah, hai orang-orang kafir, apa yang aku sembah adalah apa yang kamu sembah dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Maka Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan menurutnya hadis ini hasan lagi sahih. Dalam riwayat Ibnu Jarir dikatakan bahwa orang yang membaca surat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat Ibnu Jarir lainnya dikatakan bahwa yang membaca surat itu ialah Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ini ungkapan yang paling baik mengenai batasan orang mabuk, yaitu orang yang tidak mengetahui apa yang dia katakan, karena orang yang tertutupi pikirannya oleh khamar akan kacau bacaannya serta tidak akan merenungkan dan membacanya dengan khusyuk. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah bersabda,
jika salah seorang di antara kamu mengantuk ketika sholat, maka pergi dan tidurlah hingga dia mengetahui apa yang dia katakan. Hadis Ahmad. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari, tanpa Muslim. Selain itu, juga diriwayatkan oleh Nasai dengan tambahan kata-kata, boleh jadi dia bermaksud istighfar, tetapi malah mencaci maki dirinya sendiri. Hadis An-Nasai. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah memasuki masjid, sedang kamu dalam keadaan junub sebelum kamu mandi besar. Yakni, janganlah kamu memasuki masjid ketika kamu junub, kecuali sekadar lewat tanpa duduk. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas serta menurut sejumlah sahabat dan tabi'in. Dalam Sahih Muslim ditegaskan dari Aisyah, bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, tolong ambilkan tikarku di masjid. Maka aku berkata, aku sedang haid. Beliau bersabda, sesungguhnya haidmu itu di luar kekuasaanmu. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah. Hadis itu menunjukkan bahwa orang yang sedang haid, termasuk pula wanita yang nifas, boleh masuk masjid. Wallahu alam. Sebagian ulama berpandangan bahwa kebolehan melewati masjid itu jika si wanita yang sedang haid merasa dapat menjamin darahnya tidak menetes. Jika tidak, ia tidak boleh lewat. Mayoritas imam menjadikan ayat ini sebagai alasan bagi haramnya orang junub berdiam di masjid. Ada hadis lain yang menjelaskan ayat di atas. Sehubungan dengan ayat, dan janganlah memasuki masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar lewat, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali, dia berkata, tidak boleh sholat kecuali dia seorang musafir yang berjanabah sedang dia tidak mendapatkan air. Dia boleh sholat hingga dia menemukan air. Pendapat Ibnu Abi Hatim tersebut dibuktikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para pemilik sunan dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, tanah yang baik merupakan air wudunya orang muslim jika engkau tidak menemukan air selama 10 kali musim haji. Jika engkau makan air, maka usaplah permukaan kulitmu dengan air. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu. Hadis Ahmad dan Ashabus Sunan. Setelah Ibnu Jarir menceritakan dua pendapat tadi, maka dia menyimpulkan bahwa pendapat yang utama ialah pendapat orang yang mengatakan, dan janganlah memasuki masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar lewat, yakni sekadar melintas jalan di masjid. Hal itu karena Allah telah menjelaskan ketentuan bagi pejalan yang junub, sedang dia tidak menemukan air, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, apabila kamu sakit dan dalam perjalanan. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa jika firman Allah, dan janganlah memasuki masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar lewat, hingga kamu mandi besar, ini dimaksudkan bagi musafir. Niscaya ketentuan itu tidak akan dituturkan kembali dalam ayat, jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Dan hukum tayamum bagi musafir telah diceritakan sebelum ayat 43 ini. Pendapat bahwa maksud abiris sabil adalah bukan orang musafir ini didukung oleh jumhur ulama, dan itulah maksud yang terlihat jelas dari ayat 43 ini. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, hingga kamu mandi besar, menjadi dalil bagi pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i yang mengharamkan berdiam di masjid bagi orang junub sebelum dia mandi besar atau bertayamum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila orang junub telah berwudu, maka ia boleh tinggal di masjid berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad sendiri dan Said bin Mansur yang dikemukakan dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Keterangan itu menyebutkan bahwa para sahabat melakukan hal demikian. Said bin Mansur meriwayatkan dari Adha bin Yasar, dia berkata, saya melihat salah seorang sahabat Rasulullah duduk-duduk di masjid padahal ia sedang junub, sebab ia telah berwudu seperti wudu untuk sholat. Sanad hadis ini sahih dan mengikuti kriteria Muslim. Wallahu alam.
Firman Allah Ta'ala, jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu berhadas kecil, atau menyentuh wanita, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Orang sakit yang dibolehkan bertayamum ialah apabila dia menggunakan air, maka anggota tubuhnya menjadi binasa, atau menambah parah, atau memperpanjang kesembuhannya. Ada ulama yang berpendapat bahwa tayamum itu dibolehkan bagi orang sakit pada umumnya, lantaran melihat keumuman ayat. Tayamum bagi musafir sudah dimaklumi, baik perjalanannya itu panjang maupun pendek. Firman Allah Ta'ala, atau salah seorang di antara kamu gaid. Gaid artinya hadas kecil. Adapun firman Allah Ta'ala, atau kamu bersentuhan dengan wanita, maka menyetubuhi. Para mufasir dan imam berbeda pendapat mengenai maksudnya. Pendapat mereka terbagi dua. Satu, bahwa sentuhan merupakan kata kiasan untuk berjimak berdasarkan firman Allah, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Surat Al-Baqarah, ayat 237. Dan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Surat Al-Ahzab, ayat 49. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal firman Allah, atau kamu bersentuhan dengan wanita. Ibnu Abbas berkata, maksud bersentuhan ialah jimak. Ali, Ubay bin Ka'ab dan sekelompok tabi'in meriwayatkan hal senada dengan itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa, al-lamsu, al-masu, dan al-mubasyarah berarti jimak. Allah membuat kiasan untuk jimak dengan kata-kata yang dikehendakinya. 2. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud, sentuhan, oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini ialah segala bentuk sentuhan baik dengan tangan atau melalui anggota tubuh manusia lainnya. Allah mewajibkan berwudu kepada setiap orang yang salah satu bagian tubuhnya bersentuhan dengan salah satu bagian anggota tubuh wanita. Abdullah bin Mas'ud berkata, al-lamsu bukan berarti berjimak. Dari Abdullah dikatakan pula bahwa ciuman merupakan sentuhan juga dan karenanya wajib berwudu. Dia menafsirkan, atau bersentuhan dengan wanita, dengan perabaan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berwudu karena mencium istrinya. Hal senada diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Abu Usman An-Nahdi, Abu Ubadah alias Ibnu Abdullah bin Mas'ud, dan para tabi'in. Hal senada diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab. Saya, Ibnu Katsir, berpendapat, saya meriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui jalan lain bahwa dia mencium istrinya kemudian sholat tanpa berwudu dahulu. Riwayat mengenai hal itu bervariasi. Pendapat yang mewajibkan berwudu karena bersentuhan adalah pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta pendapat Malik. Pendapat yang masyhur dari Ahmad bin Hambal juga menyebutkan demikian. Ahmad berkata, mereka mendukung pendapat ini. Ayat ini dibaca, la'amastum dan lamastum. Al-lamsu berarti perabaan dengan tangan secara mutlak. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau kami turunkan tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat merabanya dengan tangan mereka. Surat Al-An'am, ayat 7. Dalam hadis sahih dikatakan, berzinanya tangan dengan sentuhan. Dalam Sahihain ditegaskan, sesungguhnya Rasulullah melarang penjualan dengan sentuhan, tanpa diteliti mutu barangnya. Mereka juga telah akrab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Muadz, ada seseorang mencumbui istrinya. Dia melakukan segala hal kecuali jimak. Kemudian dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, berwudulah kemudian sholatlah.
Muadz berkata, lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal itu berlaku bagi dia saja atau bagi seluruh kaum mukmin? Beliau bersabda, berlaku untuk seluruh mukmin. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi. Namun menurutnya, sanad hadis ini tidak bersambung. Hadis ini pun diriwayatkan secara mursal oleh Nasai dari Abdurrahman bin Abi Laila. Para sahabat berkata, maka orang itu disuruh berwudu karena menyentuh istrinya dan tidak menggaulinya. Dijawab pula bahwa sanad hadis itu terputus antara Abu Laila dengan Muadz. Kemudian ada kemungkinan lain bahwa yang diperintahkan kepada orang itu adalah berwudu dan sholat fardu, sebagaimana hal itu telah dikemukakan dalam hadis Abu Bakar Shiddiq, tiada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat melainkan Allah akan mengampuninya. Kemudian Ibnu Jarir berkata, pendapat yang mendekati kebenaran di antara kedua pendapat itu ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, atau kamu bersentuhan dengan wanita, ialah berjimak, bukan arti alamsu selain jimak. Hal ini karena sahihnya kabar tentang Rasulullah yang mencium salah seorang istrinya, kemudian dia sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, adalah Rasulullah berwudu. Kemudian beliau mencium, lalu sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah mencium salah seorang istrinya dan dia tidak memperbarui wudu. Saya, Urwah, berkata, tidak ada yang dicium beliau selain kamu, bukan? Maka Aisyah tertawa. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari sejumlah guru mereka. Namun demikian, sebagian pakar hadis memandang lemah hadis itu dan mengatakan, siapa yang berkata demikian? Habib itu tidak mendengar dari Urwah. Ahli hadis lain mengatakan, sesungguhnya Habib tidak menceritakan kepada kami kecuali dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Hal ini menetapkan bahwa yang berkata adalah Urwah bin Zubair, dan dikuatkan oleh kata-katanya, tidak ada istri yang dicium itu melainkan engkau, bukan? Maka Aisyah tertawa. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah menciumnya tatkala beliau puasa. Beliau tidak berbuka dan tidak berwudu lagi. Lalu Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Zainab al-Asyamiyah, dari Aisyah, dari Nabi, sesungguhnya beliau mencium kemudian sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Zainab al-Asyamiyah, dari Aisyah, dari Nabi. Firman Allah Ta'ala, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Secara bahasa, tayamum berarti maksud. Sa'idi berarti segala perkara yang muncul dari permukaan tanah, termasuk di dalamnya adalah tanah, pasir, pohon, batu, dan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah menurut pendapat Malik. Menurut mazhab Abu Hanifah, Sa'idi ialah sejenis tanah seperti pasir, warangan, dan kapur. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan para pengikut keduanya, Sa'idi berarti tanah semata. Pendapat terakhir ini berlandaskan firman Allah, maka jadilah ia tanah yang baik, dan berdasarkan hadis yang ditegaskan dalam Sahih Muslim, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata, Rasulullah bersabda, kami diunggulkan atas manusia lainnya dengan 3 perkara. Syaf kita dijadikan seperti syaf para malaikat, seluruh bumi dijadikan untuk kita sebagai masjid. Dan tanahnya dapat kita gunakan untuk bersuci, jika kita tidak menemukan air. Hadis Muslim. Syafi'i, Ahmad, dan para pengikutnya mengatakan bahwa penghususan kesucian tanah merupakan karunia. Seandainya ada perkara lain yang sederajat dengan tanah, niscaya ia disebutkan pula bersama tanah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud, baik, dalam penggalan ini ialah yang halal.
Ada pula yang mengatakan, tidak najis, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun sunan, kecuali Ibnu Majah, dari hadis Abi Kalabah, dari Amr bin Najdan, dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, tanah yang baik merupakan sarana bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak menemukan air selama 10 musim haji. Jika dia menemukannya, maka usapkanlah ke permukaan kulitnya, karena yang demikian itu lebih baik baginya. Hadis Ahmad dan Ashabus Sunan. Ibnu Abbas berkata, sebaik-baik tanah ialah tanah kebun. Ibnu Mardawi memarfukan keterangan ini di dalam tafsirnya. Firman Allah Ta'ala, maka sapulah wajah dan tanganmu. Tayamum merupakan pengganti wudu dalam hal menyucikan, bukan dalam hal penggantian seluruh anggota badan wudu, karena menurut ijma', tayamum itu cukup dengan menyapu wajah dan 2 tangan. Pendapat para imam mengenai cara tayamum terbagi atas beberapa pandangan. Pertama, ada yang berpendapat dengan menyapu wajah dan 2 tangan sampai sikut dengan 2 sapuan. Kedua, menyapu wajah dan 2 tangan hingga pergelangannya dengan 2 sapuan. Ketiga, menyapu wajah dan 2 telapak tangan dengan 1 sapuan. Pendapat ketiga inilah yang paling sahih karena ada hadis dari Amar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abazi, dari ayahnya, ada seseorang datang kepada Umar seraya berkata, aku junub, namun aku tidak punya air. Maka Umar berkata, kamu tidak boleh sholat. Amar berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak ingat tatkala kita berada dalam suatu perjalanan, dan kita junub namun tak ada air untuk mandi. Saat itu engkau tidak sholat sedangkan saya menggosok-gosokkan badan ke tanah, lalu aku sholat. Ketika kita menghadap Rasulullah, saya menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya yang demikian itu cukup bagimu. Beliau menepukkan tangannya ke tanah, kemudian meniup tanah yang ada di telapaknya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangannya. Ahmad meriwayatkan pula dari Amar bahwa sesungguhnya Nabi bersabda berkaitan dengan tayamum, 1 tepukan ke tanah untuk mengusap wajah dan 2 telapak tangan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala berfirman, maka usaplah wajah dan tanganmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yakni, di antara maaf dan ampunan Allah bagimu ialah Dia mensyariatkan tayamum kepadamu dan membolehkanmu mendirikan sholat dengan tayamum, jika kamu tidak menemukan air, sebagai kelonggaran dan kemurahan bagimu. Ayat ini menyucikan sholat dari praktik yang kurang, seperti mabuk hingga orang mukallaf sadar dan memahami apa yang dikatakannya, atau seperti junub hingga dia mandi besar, atau dari hadats hingga dia berwudu. Kecuali jika dia sakit dan tidak memiliki air, maka Allah Ta'ala memberi kemurahan untuk bertayamum sebagai rasa kasih dan sayang serta kelonggaran bagi umatnya.